Tata tertib dalam program The Golden Journey with Sai on Memory, perjalanan berharga bersama Sai dalam kenangan, 25 April 2021. Di mana kami mengharapkan untuk mikrofon Anda selama acara berlangsung untuk di-mute, kecuali nanti diminta oleh tim host dan MC. Bisa dicek dalam lambang mikrofon dengan tanda silang untuk memastikan apakah mikrofon kita sudah mati atau belum. Harap menggunakan baju yang sopan dan rapi pada saat menyalakan video dan tetap dalam keadaan mute. Dan kami mohon brothers and sister yang ada di sini untuk tetap menjaga keheningan selama program berlangsung. Jika ada pertanyaan atau ada mengalami kesulitan, bisa menggunakan chat box dan tim kami akan siap membantu. C. Sairang. Om Sairam, sembah sujud di kaki Padma Swami, Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Mari kita juga panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Bhagawan. Swami, adalah berkat karuniamu, kita bisa berkumpul dalam suasana penuh kebahagiaan dalam acara The Golden Journey with Sai on Memory. Mohon hadirlah selalu bersama kami, membimbing kami, menuntun kami di setiap langkah selama berlangsungnya acara ini. Om Sairam, Sai brothers dan sisters yang dikasihi Swami, acara pada malam hari ini adalah tentang perjalanan penuh rahmat dan berkah dari beberapa Sai sisters kita. Kisah mereka ini merupakan sejarah bagi kita semua. Karena kisahnya mungkin tidak tercatat dalam buku-buku, tapi ini adalah kisah nyata. Dan ini adalah mengawali seluruh kegiatan yang ada dan berkembang sampai saat ini. Sebelum mendengarkan para narasumber yang kami undang, mari kita cermati bersama apa yang disampaikan oleh saudara kita, Sister Nali, tentang perjalanan kita. Om Sairam, silakan Sister Nali. Terima kasih Sister Juliati. Om Sri Sairam. Sembah sujud di kaki Padma Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Sangat bersyukur sekali bisa ikut perayaan Aradhana Mahotsavam tahun ini yang merupakan 10 tahun Mahasamadhi Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Jika dibandingkan dengan segala pencapaian di dalam hidup ini, maka saya ingin menyampaikan bahwa menjadi seorang Sai Bhakta adalah sebuah keberuntungan yang sungguh luar biasa.
luar biasa sekali ya. Karena dengan menjadi Sai Bhakta, kita mendapatkan begitu banyak pengalaman dalam membenahi hidup kita untuk menjadi pribadi yang berguna serta bermakna dalam kehidupan. Kehadiran suami selalu dirindukan karena beliau adalah tempat bagi saya untuk tempat mencurahkan isi hati, mencari pemecahan masalah, dan juga merasakan keindahan dari kebahagiaan. Hal yang paling dirindukan adalah saat-saat melihat secara langsung kehadiran suami di depan kita. Pada saat itu terjadi, maka semua terlupakan dan hati yang ini akan diliputi dengan cinta kasih yang terurai dengan linangan air mata kebahagiaan. Momen yang paling menentukan dalam hidup saya adalah saat mengetahui bahwa suami tidak ada lagi di tubuh fisik beliau dan saya harus memulai komunikasi secara batin di dalam hati. Perjalanan yang dilakukan saat ini adalah perjalanan ke dalam diri dengan lebih banyak merenungkan ajaran suami serta berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam berbagai keadaan, suami selalu meyakinkan saya bahwa beliau selalu ada bersama dengan saya, dengan tetap menjawab doa-doa yang saya panjatkan. Hal ini menambahkan keyakinan kepada saya bahwa suami masih ada untuk membimbing saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Pada akhir penyampaian ini, saya ingin menghanturkan rasa syukur yang mendalam kepada suami, seluruh bakta suami, dan juga semua pelajaran yang diberikan dalam berbagai cara untuk menjadi diri saya dan menjadi lebih baik secara lahir dan batin. Semoga perayaan suci Aradhana Mahotsawam selalu memberikan peningkatan pemahaman bagi kita semua dalam menapaki hidup dan kehidupan dari hari ke hari. Terima kasih. Jai Sai Ram. Om Sai Ram, terima kasih Sister Nali. Sai Ram. Memang sebelum suami Mahasamadhi, kita masih sangat beruntung bisa ke party untuk darsan dan melihat wujud fisik suami. Tentu hal itu sangat membahagiakan. Om Sai Ram, sekarang kita sampai pada acara yang sangat indah pada malam ini, yaitu The Golden Journey with Sai on Memory, dengan menghadirkan 3 orang narasumber kita yang sangat diberkati oleh suami, yaitu Mrs. Winita Barwani, Mrs. Gita Merpuri, Mrs. Renu Nanwani. Acara ini akan dipandu oleh saudari kita, Sister Jangki. Silakan Sister Jangki. Terima kasih Bu Julie. Om Sai Ram, beloved Swami. My pranams at your lotus feet. Om Sai Ram kepada seluruh uncles, aunties, brothers and sisters. Kami berkumpul bersama hari ini untuk mendengarkan kisah-kisah dari para mahila kami yang bisa dikatakan adalah pemula dari Mahila Wing Indonesia. Kisah mereka akan kapan pertama kalinya mereka mengetahui tentang suami, juga saat di mana mereka mendapatkan hal-hal indah yang akan selalu menjadi kenangan bagi mereka. Untuk itu, kami telah menyiapkan sesi interview bersama dengan Aunty Winita
Aunty Gita, dan Aunty Reni. Okay, Sairam aunties. First of all, thank you so much that you all are willing to share with us all some of your treasured experiences. Pertama-tama, kami semua mengucapkan terima kasih karena Anda semua telah berkenan untuk berbagi beberapa dari pengalaman berharga Anda. Baiklah, kita akan masuk pada pertanyaan pertama. We'll start with our first question. How and when did you first come to hear about Swami? And what attracted you to him in the first place? Kapan dan bagaimana Anda pertama kalinya mendengar tentang Swami? Atau apa yang membuat Anda tertarik padanya pada awalnya? Mari kita ikuti. Sairam, the first time I met Swami was in January 1967. So my husband came to India in November 1966 to get married. He was looking for a bride. His aunt in Bangalore convinced him to join her to Puttaparthi and seek Swami's blessings. That was the first time my husband Hiru met Swami in November 1966. In his first visit, Swami called him for an interview and told him, शादी करने आया? लड़की पसंद नहीं? है, लड़की है. जाओ दिसंबर में शादी करके लड़की को लेके आओ. Then he materialized 2 rings, one with S symbol which he gave it to him, and the other ring he gave him was a diamond solitaire. He asked him to put it on me when he sees me. He also said her name will begin with P, which is my name is Pramila. Get married and bring her here. Then he materialized also one photo for Hiru. He signed it with blessings and love, Satya Sai Baba, and put the date November 1966. When he returned to Bombay, our meeting was arranged by our families. Just like Swami mentioned the initial P, we got married on the 26th of December, and on 3rd of Jan 1967, we went to Patti. The first darshan we had, Swami came to my husband and asked him, शादी करके आया? Wife को लाया? My husband said, yes, Swami. Then he came to me in the ladies' side and gave me a beautiful sari and asked me to wear it the next day and come for an interview, which I did. Swami gave me and called us and gave a Mangal Sutra with Shirdi Sai Baba picture on it, and behind, why fear when I am here with his hand blessed. When I saw Shirdi Baba's picture on the Mangal Sutra, I was amazed and surprised and happy at the same time, because I loved Shirdi Sai Baba as a child. I always used to keep a Shirdi Baba's idol with me. He knows everything. The next year, I delivered a son, just like how Swami said. That was the start. Every year after that, we would be visiting Swami, and he would always call us for an interview. Sairam, nama saya Gita Mohan Nirpuri. Saya diundang teman saya untuk melihat film Shirdi ke Sai Baba. Di situ saya tidak stop melihat Sai Baba. Rasa tertarik sekali. Siapa beliau ini? Jadi beberapa bulan kemudian saya dengar ada
sekolah balikas dari saya untuk anak-anak. Jadi saya masukkan anak-anak saya ke sekolah itu, namanya balikas, khusus untuk anak-anak. Di situ saya melihat Puttaparthi Sai Baba, fotonya. Mata saya tidak bisa berhenti melihatnya, terharu. Siapa ini? Kenapa saya tertarik? Kenapa saya ingin mendekat dengan dia? Itu. It was in the year 1981 that I went for bhajans for the first time in Mr. Hiru Barwani's house. The bhajans used to be near our house every Thursday, but we never went because maybe it was not the call from Swami yet. The first time I went was with my son Ajay. He came along and we enjoyed the bhajan so much that I told my husband, and after some time he also came along, and from that day on we never missed going to mandir. We joined in all the activities of the mandir. After some time of our going to bhajans, they started the Saturday bhajans in Pasabaru. We went there also, and then again the Thursday bhajans were also moved to Pasabaru. At that time, Mr. Nari Pujandani was the chairman and Kishan Whiteman the secretary. Oh, that was quite long back, ya. Sudah cukup lama, ya. And now, our next question. Please share with the viewers on your first visit to Puttaparthi, your first physical encounter with Swami, and the feeling you carried back from your first encounter or interaction with Swami. Also, maybe you all can add in, how was Puttaparthi then in those days? How could you compare it to the present time? Mohon Anda berbagi pada para hadirin di sini akan pertama kalinya ketika Anda ke Puttaparthi, juga ketika melihat Swami pertama kalinya secara fisik, dan juga perasaan apa yang Anda bawa bersama dari pengalaman pertama atau interaksi Anda ketika pulang kembali dari Puttaparthi. Juga mungkin bisa ditambahkan bagaimana Puttaparthi pada saat itu, bagaimana Anda membandingkannya dengan saat ini. Kami persilakan. The olden days were the best. Though there were no facilities like today in Parthi, we were always very happy and enjoyed the most. In those days, we traveled by train, Dharmavaram, and from there we would take a bullock cart to the bus station, and then from the bus station we would take a bus to straight to Parthi. What a long journey, but what beautiful memories. There were no flats or buildings on Parthi in 1967. There were small scattered rooms with no electricity and no toilets. To answer a nature's call, we needed to go to the forest area outside the ashram early in the morning. To shower, we would rent a small room outside with a curtain shower. We would pay 10 rupees for 1 bucket of hot water. The room had no lights. We would light lanterns. We would have our meals outside and sleep on the floor. But Swami took care of all our needs. Every time we went there, he would make sure we would get a room and a mattresses. Then, much later, he gave us our own accommodation, our room in the west one, opposite Puranchandra Hall. We would be able to see him in the Puranchandra Hall from our room. In 1981, the first round building came up in Parthi. Swami called my husband and said, I'm going to give you 2 rooms in the round building, and you can now have my darshan from your window also. And really, when many years later, Swami shifted his residence to the new house, we could see him walking for darshan from our window. The most beautiful memories we had was sitting in the sun, on the sand, under the coconut trees, and have Swami's darshan. Those were the most beautiful days ever.
Setelah berapa bulan, kita membuat rencana untuk ke Bangalore. Karena kita dengar suami ada di Bangalore. Setelah itu tinggal di hotel. Kebetulan di hotel ada satu aunty yang pengikut Sai Baba juga. Dia menanyakan kita dari mana, mau ke mana. Jadi kita bilang datang langsung pengen untuk menemui suami. Tapi kita tidak tahu caranya. Lalu aunty itu bilang, mari kita bawa besok pagi ke tempat Sai Baba di Whitefield. Begitu kita siap-siap, karena begitu girangnya, kita cepat-cepat bangun, siap, langsung dibawa ke Whitefield. Menunggu suami keluar dari tempatnya. Begitu suami keluar, langsung ke aunty itu, namanya Mrs. Singh, dan menanyakan dari mana mereka. Suami dari Indonesia, ingin ketemu Baba. Oh ya, ajak masuk ke dalam. Begitu kita ke dalam, satu keluarga kita hanya menangis. Tidak tahu apa-apa, tidak tahu mau nanya apa, tidak tahu mau bikin apa. Menangis dan menangis. Akhirnya Baba bilang, stop nangis. Esoknya kami kembali ke Whitefield lagi. Dan suami keluar, minta sama aunty ajak kita ke dalam lagi. Begitu kita ke dalam, suami kasih darshan di luar. Suami kembali ke kamarnya dan menanya, apa kabar? Nah, waktu itu kita semua tidak menangis. Happy sekali. Setelah itu suami panggil saya, Mira. Apa kabar you? Begitu suami saya bilang, suami ini namanya Gita, bukan Mira. Coba tanya sebelum menikah apa namanya. Suami bilang begitu sama suami saya. Suami saya langsung, ya maaf suami, betul. So setelah itu suami bicara ke suami saya. Baru beberapa menit suami keluarin kue dari tangannya dan bagi-bagi ke kita. Kue itu namanya mithai, dari susu dan gula, manis sekali. Bayangin melihat itu keluar dari tangan suami. Betapa gembira kita, sepertinya dapat prasad. Begitu kita dapat kue dari tangan suami, kita pegang aja. Akhirnya suami bilang, makan, cepat makan. Dan kita mulai makan. Aduh, merasa benar-benar seperti obat untuk kita. Setelah itu suami kasih vibuti juga. Kita keluar. Setelah itu dia bicara dengan suami saya. Setelah itu dia bilang, oke, lain kali datang lagi. Begitu keluar dari kamar suami, yang saya rasakan seperti mendapat ibu bapak saya. Karena saya tidak punya ibu bapak, tidak punya kakak-kakak. Sebagai mendapat keluarga saya kembali. Perasaan itu benar-benar sampai sekarang saya tidak bisa tahan. Dan dia bless kita semua. Anak-anak di bless. Kita keluar dari situ. Setelah berbalik ke Indonesia, beberapa bulan kita dengar bahwa Baba ada di Puttaparthi. Suami saya langsung bilang, mari kita ke Puttaparthi. Semua kita pergi sekeluarga lagi dan melihat Puttaparthi betul-betul sederhana. Dan waktu itu kita duduk di pasir juga tidak merasa panas. Hujan, angin, tetap suami memberi kita kekuatan untuk lihat semua itu. Dan diberi kamar. Dan bilang, pergi ambil kamar di accommodation. Kita ke sana, dikasih kamar untuk tinggal.
Tahu-tahu setelah dibersihkan, ada ular lewat jendela masuk. Langsung kita lari dan kembali ke accommodation untuk memberitahu. Digantikan kamar. Setelah kita bersihkan, banyak kecoak yang keluar. Kembali lagi ke accommodation, diganti lagi kamarnya. Baru itu benar-benar simple. Semua kamar terlalu simple, tapi kita merasa begitu bahagia di situ. Benar-benar merasa bahagia. Kalau dibanding sekarang, Puttaparthi seperti istana. Bagus sekali suami bikin itu untuk semua. Bisa duduk di dalam shadow, nggak kena hujan, nggak kena panas, tapi beratus juta-juta orang datang di situ. Jadi ya menunggu suami lewat. Nanti dia lewat, dia bicara, how are you? Kapan datang? Sudah dia jalan lagi. Kita dapat Pad Namaskar. Karena diberi chance untuk duduk paling depan. Benar-benar itu nasib baik kita. Kalau nggak berapa orang yang di belakang semua. Kita berterima kasih sama suami, benar-benar dapat nasib begitu. Few months passed by of our joining the bhajans. Mr. Kishin announced that a group was going to Puttaparthi. We also joined in. We were a group of 14, including my husband, my son, and me. We arrived at Puttaparthi. We didn't know anything on any rules. We were given 2 rooms, one separate, gents and ladies, in round 3. We were new and did not know any rules, any dress code. I remember wearing a batik kaftan. Swami came out for darshan, and I remember someone asking, Swami from Indonesia, group from Indonesia, for interview. Swami said, yes, go in. It was like a dream looking at Swami. We followed, we went to the interview room. Inside, Swami lovingly gave vibhuti to everyone. He spoke lovingly to everyone, to us also. And then he spoke something personal to my husband and me, which no one knew, no one heard over there. It was really amazing. After the interview with Swami, we fell at peace and realized that he is God who is always taking care of us. We found out that he is the one we have been missing in all our lives. In those days, Puttaparthi was an open ground with sand. There used to be palm trees. We used to sit under the palm trees, breeze all around. It was so nice. We used to enjoy, especially when Swami used to come for darshan. He would come to us. Sometimes he speaks to us. We used to give him letters. We held up letters and we held up photos of Swami for him to sign on it, put a sign on it. And then if we were lucky, sometimes if we got first line, we got Pad Namaskar. He used to bless us. It was so smiling. It was so heavenly. I still remember as if Swami is coming to us. It's amazing, really. Now, Puttaparthi has a shade. It is beautiful. It has got lights. But Swami is no more. But he is there, always with us in our hearts. So, from mid of 60s, early 80s, you all already know Swami and got his darshan with that closeness. Really blissful. Though it was difficult to reach, but it was valuable for every trip you all had. And then the affirmation sets in and the transformation starts. Interesting. Wow,
dari pertengahan tahun 60 atau awal 80 sudah mengenal suami dan mendapatkan darshan beliau dan sangat dekat sekali. Benar-benar terberkati. Biarpun perjalanan yang ditempuh sulit, tapi setiap perjalanan yang Anda lakukan itu setara dan tak terhingga nilainya. Dan setelah itu, timbullah afirmasi dan transformasi pun mulai. Ini sangat menarik. Ya, kita tidak bisa lagi sabar ya, ingin sekali melanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan kelima. Okay, we'll continue to the next question. Swami says, miracle are my calling cards. What was the first sign miracle you witnessed? Swami mengatakan tentang miracle yang adalah cara beliau memanggil kita. Apa miracle sign yang pertama kali Anda saksikan? I've had many personal miracles with Swami. Once, Swami told me in the interview, I come into your dreams. To which I replied, yes, Swami, but I don't understand your dreams. Through dreams, Swami conveyed me many personal things to me. Swami is all-knowing Lord. He is omnipresent. One day I made a picture using wool art. It was a picture of Swami on the lingam, and I wished to take it for Swami and gift it to him in the interview. But somehow I didn't end up taking it because I wanted to gift it to Swami as a frame. But my husband said we can't carry the big frame. So in that argument we didn't take it. When we reached Parthi, the first thing Swami said in the interview, you didn't bring the picture? I got emotional and was touched by his love. Knowing Swami and having him to be part of my life is the biggest miracle for me. I can't imagine my life without Swami. He is everything for me. I can't imagine my life. After my husband expired, Swami placed his hand on my head and said, I will take care of you always, which he has been doing up till today. Kalau ditanyakan tentang miracle, wah banyak sekali. Kalau saya sebut satu-satu mungkin 1 jam. Tapi yang pertama kita lihat adalah mithai kue India itu yang keluar dari tangan Swami. Dan vibhuti keluar dari tangan Swami. Itulah pertama. Setelah itu banyak di dalam hidup kita miracles. Dan akhirnya Swami menerima anak-anak. Swami menerima anak-anak saya di sekolah juga. Dikasih pendant juga. Itu juga miracle. Keluar dari tangan semua. Pendant itu, pendant itu untuk kalung, pakai di kalung. Anak-anak laki mendapat Sai Baba dari perak, dan anak perempuan saya dikasih sama semua. Anak saya semua 5, jadi mereka semua mendapat dari Swami, keluar dari tangannya. The first sign miracle was that he completely transformed us. We became vegetarian. We started coming to mandir. We stopped going to parties and took active part in mandir. The bookstore at that time used to be closed. We reopened it and started selling books. Very soon we came to know that people want cassettes. So we recorded cassettes. My husband used to record cassette and we used to sell in mandir. We, the Mahila ladies, also took part. For the festivals, we used to make prasad and cook dal for the people as a langar. And then sometimes on Thursdays, we used to make snacks
and pickles and this thing, sharbat and all that we used to sell at the counter. So we get whatever proceeds we used to get, we used to give it for the seva of the mandir. Sairam, the experiences shared are just beautiful. Pengalaman-pengalaman yang dibagikan begitu indah. Can't wait to know more. So, let's go to our next question. Tidak sabar untuk mengetahui lebih banyak lagi. Mari kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. How did your faith in Swami deepen over time? And what is the greatest lesson you have learned from your experiences with Swami? And also, what is the one special message you would like to share with the viewers? Bagaimana keyakinan Anda pada Swami semakin dalam dari waktu ke waktu? Dan pelajaran terbesar apa yang Anda dapatkan dari pengalaman Anda bersama dengan Swami? Dan juga pesan spesial apa yang bisa Anda bagikan kepada para pemirsa? To know Swami and to love him and serve him is the biggest thing of our life. Life with Swami is everything. Life without Swami is nothing. I have been blessed to be in Swami's physical presence for 43 years now. It has been 10 years since he has left his physical body, but I still feel his love and the presence in every moment of my life. He is always with me. Hold on to Swami and never leave him. Sai Ram. Dalam kehidupan kita kalau ditanya bagaimana kita bisa percaya, begitu banyak miracles happen. Ya, kebanjiran, kerugian, penyakit, tapi semua itu diberi kekuatan bukan biasa. Swami selalu ada bersama kita. Kita tidak merasa takut, kita tidak merasa cemas, kita tidak kehilangan sabar. Selalu kita percaya bahwa Swami selalu mendampingi kita. Dan betul, sampai sekarang kita percaya. Jadi lama-lama kita punya kepercayaan mendalam. Swami benar-benar menjaga seluruh keluarga kita. Saya berterima kasih sama Swami. Sampai sekarang kita ada masalah pun, ya Swami nanti akan jaga sendiri. Pikiran kita begitu sekarang. Tidak cemas, tidak takut, dan serahkan semua sama Swami. Karena kita benar-benar percaya sama Swami. Dalam hal ini yang kita pelajari dari Swami adalah menerima segala-segalanya dengan surrendering. Berarti menyerahkan semuanya di Swami, di tangan Swami. Apapun terjadi di dalam hal hidup, walaupun itu kesusahan, kebakaran, kesedihan, semua Swami yang berpegang. Kita hanya harus ikutin saja. Pasti Swami membantu kita dalam segala hal. Yang ingin saya sampaikan pesan Swami adalah yang saya pelajari benar-benar dan mencoba menjalaninya dengan tulus hati adalah help ever, hurt never. Artinya siapapun ingin bantuan, jangan tolak. Membantu dengan benar-benar hati suci. Dan jangan menyakitkan hati seseorang. Karena kita menyakiti hati seseorang itu berarti kita menyakitkan hati Swami. Karena Swami berada di dalam jiwa kita yang mendengarkan itu semua. Ini aja pesan saya kepada kalian. Om Sai Ram. With every interview, our faith deepened, and we reached a point that He is always there for us and with us.
He blessed us by accepting our children in his school. In 1982, we got interview. Swami materialized pendant for our son Ajay. It was just a few days after our 15th anniversary. I told Swami that it was our anniversary few days back. He blessed us, and he blessed us with another son. That is Tej. Swami said that both your children are studying here, Suraj and Arun. You both are alone. तुम दोनों अकेला है, हम एक और देता है. That is, he gave us Tej. He was born in 1984, and at that time, Swami also gave us a room in round 5. Swami also did sacred thread ceremony for our son Ajay and did Munnar for our son Tej. We are very grateful. He is always there for us. Even now, we feel his presence more than before. The greatest lesson is that we treat everyone equally. We have gained confidence and we have become spiritual. It does not matter whether people love us or not, but it is important that Swami loves us and cares for us. My special message is that we should have utmost faith in Swami and surrender completely to him. Whatever happens, our faith should not shake because he will never fail us. What a lesson learned. It is a treasure. This is a thing that each of us has to note it down. The key is surrender and faith. Pelajaran yang didapatkan ini sangat tak ternilaikan. Ini adalah suatu hal yang kami harus catat masing-masing. Kuncinya adalah pemasrahan diri dan keyakinan. Okay, that's the interview is done. We will be talking to them live. Please, aunties, on your video and unmute yourself. We will be asking one question to each of you. Okay, aunties? Ya, jadi interview sudah beres. Sekarang kita akan berbicara langsung pada aunties yang kami mohon untuk menyalakan videonya, juga mengunmute dirinya. Masing-masing akan kami beri sebuah pertanyaan. Okay, we'll start with Auntie Renu. Okay. Bagaimana Auntie selaku mahila di dalam keluarganya bisa mengarahkan anak serta cucu-cucunya dan nanti ya selanjutnya gitu agar tetap berada dalam ajaran suami. Okay. Being a Sai Mahila, how do you direct your own children, also your grandchildren, to be always in tune or follow Swami's teachings? Auntie Renu, kindly unmute yourself. By practicing Sai teachings and making them understand through examples and by making such environments at home, my children, the others know about Swami's this thing, because they study with Swami. But my grandchildren, from the moment they are born, we sing the Gayatri Mantra while I'm doing massaging them and then giving a bath. And then when they grow up a little bit, we put them in Balvikas and we took them to Puttaparthi. So by just reminding, they come to know Swami and by talking to them at home and telling them what Swami told us in interview and all that, so that their faith grows. And then when they went to school, they always used to, before going to school, we used to tell them, go and prepare to go down to Swami in Mandir. Till now, my grandchildren are already old. Still, when they go for work also, I tell them, go and take permission from Swami and apply Vibhuti on yourself. It's Swami's job to take care of you. Nothing will happen to you. Like recently, I've got 5 grandchildren. Recently, I have a new addition since 6 months. And when we do the prayers every evening, Aarti,
And after the arti, we bring vibhuti. You know what he does? He's only 6 months old. When we bring the vibhuti, this thing, he put his hand in the vibhuti box, do like this. So in this way, from we are young and all that, we have been giving them, creating such environments to the children, and always some of my grandchildren also sing bhajans. We sing bhajans to them also. Formerly, 2 years back, there used to be every monthly bhajans in our house. But because of this pandemic, this COVID, we have stopped. So it's just an environment like that, and we enjoy it. The children also enjoy it. They don't feel anything. They love it. They love being, when the Swami's talk is going on. That's all. Wow, that's beautiful, Auntie. Oke, saya rangkum ya apa yang Auntie katakan barusan. Auntie bilang anak-anaknya sih sudah masuk ya dalam langsung ajaran suami. Untuk cucu-cucunya dari kecil, saat Auntie itu kan anak bayi suka dipijat-pijat atau waktu dimandikan juga Auntie selalu chant mantra ya Auntie ya, betul ya waktu itu. Jadi dari kecil sudah diajarkan dan diberikan pengetahuan tentang suami, tentang mantra, dan kemudian sedikit besar mereka juga dikirimkan ke Balikas. Dan satu pelajaran yang pasti setiap pagi sebelum mereka berangkat mau sekolah atau apa, disuruh sujud dulu, berdoa dulu pada suami, juga memakai wibhuti. Dan Auntie selalu mengingatkan, kalau kita berdoa, suami pasti akan menjaga kita. Itu sudah tugas suami. Tapi yang penting kita harus berdoa dan kembali mengingatkan diri ya. Jadi dan dekat gitu dengan suami. Jadi Auntie selalu di lingkungan keluarganya itu selalu menyatukan dan mengatakan pada anak-anak ajaran-ajaran suami itu. Dan jadi di lingkungan tuh ada. Dan cucunya Auntie punya 5 cucu. Cucu yang paling kecil berusia 6 bulan. Oke, dia bilang itu baru 6 bulan, tapi ketika mereka arti, dan setelah arti mereka membawa wibhuti, itu jari-jarinya dimasukkan langsung aku makan wibhuti gitu ya. Wow, that's so nice, itu sangat indah sekali ya. Jadi sampai 2 tahun yang lalu, bahkan setiap minggunya di rumah Auntie ada bhajan keluarga, tapi ya karena pandemik ini, sementara waktu bhajannya stop. Setelah Auntie after pandemic, hopefully all starts back, Auntie ya. Yeah. Start, of course. I'm good. Jadi setelah pandemik ya kebiasaannya akan diteruskan. Of course. Yes. Okay, thank you so much, Auntie. That's very nice. Okay, we'll go to our next question. That's Auntie Gita. Can we have you online now ya? Okay. Apakah pernah mengalami masa di mana keyakinan kepada suami menurun? Walau secara fisik sering bertemu, bagaimana Auntie bisa mengembalikan keyakinan tersebut? Okay, like have you ever had a time when your faith in Swami decreased, even though you meet him, at that time you used to meet him a lot physically? If you have, how did you bring back that faith? Okay, Auntie Gita? Yes. I will not lie, but yes, I went through that. It took me, I better speak in Indonesian so you don't have to explain. Thank you, Auntie. Kira-kira 1 tahun saya mengalami tidak melihat suami. Ada sesuatu yang terjadi. Jadi dalam hati itu, kenapa sampai begitu? Kita percaya sama suami. Kenapa sampai begitu? You know, like yes. Kita okay. Dalam hati saya sudah tidak terima suami gitu. Tapi setelah kira-kira hampir setahun, saya mendapat cerita bahwa itu apa yang dengar tidak betul. Suami tidak pernah bilang begitu untuk kamu. Ya? Jadi ada yang memberitahu sesuatu yang bikin hati saya benar-benar sedih. Saya nggak bisa buka itu rahasia. Ya, of course. So I'm very sorry. No. Tapi betul, saya nangis 1 tahun itu, saya nangis terus. Kenapa suami begitu? Padahal kita bertahun-tahun, anak-anak semua saya sekolah dari kecil sampai university di situ. You know? So kenapa suami begitu?
Tapi akhirnya begitu kita tahu bahwa sebenarnya apa, saya yang nangis sendiri minta maaf 1 tahun kira-kira. 1 tahun itu tiap pagi saya sembahyang, saya minta maaf, suami maaf. Saya tidak tahu bahwa itu bohong. You know? Jadi ya ada masa-masa yang begitu saya lalui. Tapi ya setelah itu kembali normal. Sampai sekarang kita normal lagi dengan suami dan tiap hari sembahyang, tidur malam juga sembahyang dulu. Apa yang diajarkan suami kita coba menaati. Sekian. Good, Auntie, good. Okay, again in short, but I still have to translate a bit for those who may not be understanding Indonesian. Auntie said here that there was a period of time in Auntie's life, maybe almost a year, that Auntie had a problem, and Auntie stopped believing, like, okay, there's no, that Swami is not there, for me. So after almost a year, and that in this 1 year, Auntie really didn't bother to know Swami. And after almost a year, that Auntie came to know that whatsoever she felt, that why Swami did that, and all she used to complain, she had cried, like, Swami, why did you do this to me or to us? We've been believing in you, we have faith in you, and all, and why all this thing happened. But then she came to know that it was not done by Swami. Swami didn't do that to them, to her. So that's where Auntie realized it, and Auntie did ask forgiveness from Swami. And again, for almost a year, Auntie did ask sorry every day from Swami. Every day I cried. Every day Auntie cried for it. And after that, there's no more. It's like her faith, then that's it. Nobody can shake it up again. Yes. So powerful. Auntie, I think Swami needs to just, shake it a bit to know, Yeah. Oh, yes. That's how much faith we have. Ya, jadi keyakinan tuh dicoba digoyangkan dulu. Gimana, udah kan? Oke, sekarang udah mantap. Itu Auntie, ya. Memberi kita kekuatan. It is giving us strength. Sometimes all these stresses agree. Okay, and now Auntie Vinita, your turn, please. Okay, now this is actually somehow connect to Auntie's question. Bagaimana cara merawat keyakinan pada suami agar tetap kuat dan teguh? How to nurture the faith in Swami so that it doesn't waver and it remains strong. Faith and Swami has said faith and self-confidence always go together. They are of the same coin. So when there is self-confidence, there is always a faith, and that is within me. So I have never ever lost faith in my life. Whenever I've had anything, Swami has always come and helped me. So my faith has never been lost at all. But how do you nurture it, Auntie? The self-confidence itself? Yes, because Swami said faith and self-confidence go together. Okay, so menurut Auntie, karena Auntie mempunyai keduanya itu, yaitu keyakinan dan percaya diri. Ini dua selalu berada bersama. Karena itu Auntie tidak pernah mengalami masa di mana keyakinannya hilang, ya. Karena seiring dengan keyakinan itu ada kepercayaan diri. Di mana Swami mengatakan ini harus kedua-duanya ini berjalan seiringan. Mungkin jawabannya adalah itu. Ketika kita tahu keyakinan tuh akan goyah, percaya diri kita naikkan sedikit, ya itu harus seimbang dan berjalan, ada di dalam diri kita sama rata juga. Okay, I think that's it, Auntie. So thank you so much. Really was beautiful, blissful, no words, ya. Tidak ada kata-kata yang bisa menulis. Auntie, can I say few words? Sure, Auntie, please, Auntie. Itu memang sudah permainan Swami. Dia hantam kita, dia ambil kembali kita. True, Auntie. Permainan Swami. Jadi mau lihat sampai kapan mau lari dari sana. Lalu ditarik kembali dengan kasih sayangnya, dengan macam-macam supaya tertarik lagi, Yes, setuju, Auntie. Betul, Auntie, itu Auntie. Please do not lose your faith in Swami. Don't ever. Whenever you get any problem, just come on, my challenge to you. That's my pesan. Siapapun jangan sampai kehilangan
kepercayaan ke suami. Walaupun mendapat kesusahan, what do you call challenge? Tantangan. Tantangan, ya tantang suami. Ya, sampai kapan mau dicoba? Begitu. Ini pesan saya. Karena saya telah mengalaminya. Maaf, saya ambil waktu kalian. No, it's okay, Aunty. It's beautiful, ya. Terima kasih banyak, Om Saira. Thank you. Jadi kembali sedikit angkumannya ya. Jadi Aunty bilang suami itu kadang-kala memberikan kita memang sebuah keadaan di mana ya itu mungkin kita diantam ya, we are hit, okay? But he will take it back. Just do not lose the faith. As what the interview says at the end, you know, the key point is the faith and surrender. And maybe the addition here is self-confidence. Faith, self-confidence, and surrender. Jadi kuncinya adalah keyakinan, kepercayaan diri, dan pemasrahan diri. Pasrah aja. Yakin, percaya diri, pasrahkan pada suami. Ya, suami sudah kita akan kembali diuji, dan itu adalah tantangan bagi kita, tapi maju terus. Ya, we will always be tested. That's our challenge, but just keep on moving. Once again, thank you so much. It's really beautiful. We have learned a lot. It's like you not know it. Ya, terima kasih. Give us chance. Indah. Thank you to give us chance to talk. Thank you so much. Thank you, Saira. Ya. Mungkin sekarang kembali pada Ibu Julie. Silakan Ibu. Terima kasih, Sis Dangki. Om Sairam, sangat menyentuh semua yang dipaparkan oleh narasumber dan membuat kita bisa melihat masa-masa itu dan terlintas dalam pandangan seakan semua itu pernah kita saksikan dengan mata kita sendiri. Semua itu ada dan nyata. Hari-hari yang indah dan masa-masa yang sangat indah. Bagaimanakah menurut Anda semua? Om Sairam, Sis Sylvia, salah seorang mahila kita yang juga seorang youth, akan membagikan pandangannya tentang kisah yang baru saja kita dengar bersama. Setelah itu, kita juga akan hadirkan Sis Ayu Surtiari untuk berbagi pandangan tentang mahila Indonesia, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai wanita karir. Om Sairam, silahkan. Sis Sylvie. Terima kasih Ibu Julie, Om Sairam, para ibu yang sangat kami sayangi. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami merasa sangat senang mendengar kisah yang barusan saja kita dengar bersama-sama. Seperti kembali ke masa suami ketika suami masih muda. Dan ketika mendengar semua kisah ini, kami merasa kalau suami itu nggak kemana-mana loh. Walaupun kita sudah masuk di 10 tahun Aradhana Maut Satwam, tetapi suami is here. Suami itu di sini. Suami itu selalu bersama kita dalam masa kita susah ataupun senang. Dan hal yang kami pelajari adalah hidup bersama suami adalah segalanya. Dan hidup tanpa suami, nothing, kosong, hampa. Dan yang paling indah lagi adalah suami adalah Herdayawasi. Beliau selalu ada di dalam hati kita. Dan buatlah hati kita ini senyaman mungkin buat suami dengan kebaikan-kebaikan kita. Like Auntie say, don't hurt anybody. So kami juga sangat terharu dengan pesan itu. Kita terkadang lupa kalau suami itu ada di sini, ada dalam diri kita semua. Dan terakhir, semua kisah ini menginspirasi kami untuk menjadi dicintai oleh suami, love by suami, dengan cara selalu mengamalkan semua pesan-pesan beliau. Thank you for sharing with us. Thank you so much to sharing with this young generations. Sairam. Ya, Om Sairam, terima kasih kepada semua Aunty
Luar biasa sekali pengalaman yang sudah disampaikan. Betul seperti kata Sister Sylvia, kita seolah-olah betul-betul berada di masa tersebut dan jadi merasakan kehadiran suami secara langsung bahkan saat ini. Satu hal yang sangat berkesan bagi saya tadi adalah bagaimana pengalaman mereka ya dalam menjaga keyakinan dan teguh kepada suami, sehingga dapat memerankan peran yang sangat penting dalam menjalankan misi suami. Peran tersebut mengingatkan kita pada keutamaan perempuan yang sering disampaikan oleh suami. Suami menekankan bahwa kekuatan seorang perempuan itu tidak terbatas, karena kemurnian menjadi nafas kehidupannya. Perempuan itu, suami berkata bahwa perempuan memiliki sifat alamiah untuk dapat melakukan berbagai peran dalam satu waktu. Suami bahkan mendirikan organisasi Dharma Bakti Sri Satyasai yang menjadi wadah bagi kaum perempuan untuk melakukan kegiatan layanan sosial dan juga sebagai wadah untuk terus menggali dan menguatkan keluhuran ideal kaum perempuan. Suami mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada hal yang tidak dapat dicapai oleh kaum perempuan. Suami mengatakan bahwa kaum perempuan perlu didorong dengan memberikan kesempatan dalam berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Kita tentu ingat bagaimana keteladanan yang diperlihatkan oleh Ibu Iswaramba yang memiliki kemurnian hati yang sempurna. Beliau memohon kepada suami agar membuat sekolah, membangun rumah sakit, sehingga anak-anak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang mudah. Ibu Iswaramba selalu memikirkan kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain, karena itulah yang membuat beliau bahagia. Kita mungkin baru saja diingatkan oleh peringatan Hari Kartini. Jadi Ibu kita Kartini adalah salah satu pahlawan Indonesia yang memperjuangkan kesempatan kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Beliau menekankan pentingnya mengembangkan pendidikan atas nilai-nilai kebaikan, toleransi, dan kasih sayang kepada semua makhluk. Beliau menanamkan bahwa kita harus berusaha agar semua makhluk terhindar dari penderitaan, dan kita harus menolong serta menyebarkan cinta kasih. Ini betul-betul bagian dari ajaran Begawan kepada kita semua. Berbagai karunia suami yang telah diberikan kepada kaum perempuan haruslah dimanfaatkan dengan baik untuk kemajuan kita bersama. Apapun profesi yang dipilih, baik itu ibu rumah tangga maupun berkarir, serta menjalankan kedua peran secara bersamaan, sebagaimana kita sadari saat ini, banyak yang berperan ganda, baik sebagai ibu di rumah maupun harus bekerja di luar rumah. Tidak perlu menghalangi kita untuk ikut mengambil peran dalam kegiatan yang diadakan oleh organisasi SAI, seperti salah satu di antaranya kegiatan yang dilakukan oleh Mahila ini. Karena hal tersebut akan membantu kita tetap fokus pada suami. Tadi para anti juga menyebutkan bahwa connect atau surrender faith kepada suami adalah hal yang utama, membuat mereka selalu merasakan ketenangan dan kedamaian. Dengan selalu fokus pada suami, maka kemampuan perempuan akan tanpa batas, sebagaimana suami telah sebutkan. Karena hanya suamilah yang menjadi pelakunya, sementara kita hanyalah alatnya dalam menjalankan misi beliau. Terima kasih suami J. Sairam. Om Sairam. Wah, sungguh luar biasa ya pandangan dari Sis Sylvia dan Sis Ayu Surtiari. Semoga SAI Mahila Indonesia selalu bijak mengambil peran baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir, atau berperan dalam kemajuan organisasi SAI yang kita cintai ini. Om Sairam, SAI Brothers and Sisters yang dikasihi suami, akhirnya kita sampai di penghujung acara pada malam yang berbahagia ini. Kami menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua narasumber dan juga keluarganya yang telah berbagi kisah sejarah yang pasti terukir di hati kita, yang senantiasa akan mengingatkan kita
bahwa Sai selalu ada di hati kita, bersama kita. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Sai Brothers dan Sisters, para pengurus yang sudah hadir pada malam hari ini, dan kepada volunteer yang membantu sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Kami juga memohon maaf bila selama berlangsungnya acara ada banyak kekurangan atau mungkin bahkan kekeliruan. Itu semata-mata karena keterbatasan kami. Sekali lagi mohon dimaafkan. Om Sairam, sebelum mengakhiri acara yang indah ini, mari kita panggil Sesrate untuk sesi penutupnya. Sairam, terima kasih Sister Julie. Tak ada awal, maka akan ada akhir. Begitu pula hari yang indah ini pun harus diakhiri sampai sini. Om Sairam, Sai Brothers dan Sister terkasih, sebagai penutupan acara hari ini, akan kami putarkan sebuah tayangan lagu suami bertajukan Kenangan. Tapi sebelum itu, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon hanya menyalakan videonya saja bagi yang mau, tapi mohon dengan sangat untuk tidak menyalakan audionya, karena acara belum berakhir. Sekali lagi, mohon hanya videonya saja ya yang dibuka, dan tampilkan senyum bahagia kita. Siap-siap semuanya. Ya, tim foto. Baiklah, terima kasih semuanya. Sekali lagi, kami segenap mengucapkan terima kasih pada narasumber, para volunteer, juga pada pemirsa dari luar negeri, ataupun dari Indonesia sendiri yang setia hadir dari awal hingga akhir. Mari kita masuk ke acara penutup. Suami yang terkasih, banyak kata yang selalu diucapkan dan dituliskan untukmu, tapi tidak pernah ada yang cukup, karena engkaulah segalanya dan berada dalam semuanya. Sebagai penutup, terimalah persembahan sebuah lagu dan puisi yang akan menghantarkan kita untuk selalu merasakan suami dalam setiap debaran dan getaran jiwa kita. Bunga yang indah yang kita persiapkan dari awal ini akan kita persembahkan pada suami di saat lagu diputar. Masing-masing dari Anda bebas mempersembahkannya kapan saja di saat lagu berjalan. Taruhlah bunga di hadapan layar dahulu, dan setelah acara selesai nanti, silahkan memindahkan bunga itu ke altar Anda ataupun di tempat mana yang Anda inginkan. Sesi kita hari ini akan diakhiri dengan doa Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Mari kita saksikan bersama. Kala kau merasa tak dapat menemukannya, tetaplah lembayung senja. Di sana kan kau temukan Dia yang selalu menuntunmu. Lalui hari yang kini kan berganti malam. Kala kau merasa sunyi, dengarlah setiap debaran jantungmu. Di sana kan kau jumpai Dia yang selalu menemanimu dalam setiap detik kehidupanmu. Kala kau merasa takut, tataplah bintang-bintang yang bertaburan. Di sana kan kau rasakan selimut kasihnya selalu ada untuk lalui malam nan sepi. Dan akhirnya, saat kau selalu merindukannya, maka ucapkanlah syukur yang tulus karena setiap hembusan nafasmu hanya kau dapatkan atas rahmat-Nya saja. नगमे हैं, शिकवे हैं, इससे हैं, बातें हैं।
नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, यादें याद आती है, दिल में बस जाती है, यादें याद आती है, दिल में बस जाती है। ये यादें तेरे प्यार की यादें हैं, कभी भूल नहीं पाएंगे। यादें यादें ये दर्शन जो तेरा आँखों में रम जाए, ये मुस्कान जो तेरी हर दम साथ रह जाए, यादें 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 नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, यादें याद आती है, दिल में बस जाती है। ये यादें तेरे प्यार की यादें हैं, कभी भूल नहीं पाएंगे। यादें 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 यादों में वो लम्हे हैं, लम्हों में हम तुम हैं, हर लम्हा एक नगमा, नगमों में खो जाए। दुनिया में कहीं जाए, माँ तेरी याद आए, तेरी बात तेरा प्यार हर दिल को बहलाए। यादें मीठी मीठी यादें, प्यारी प्यारी यादें। निरूपम नीनामम निहासम निध्यानम, मालो मधुर भावालय, माँ के प्राण दीपालय, मामनिये नीके आलयं कागा, मातो नी बंधमे नाटिदो। नीवे मा योगं मा भाग्यं,
समस्तलोका भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः। Om Sairam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pada Om semuanya. Sairam, Yuli, Om Sairam. Sairam, terima kasih. Sairam juga dari Malaysia juga. Thank you, Sairam. Terima kasih. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Om Iya. Sairam. Thank you. Terima kasih Sister Wiki, terima kasih Sister Jangki, semua Bunda Yuli, Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sudah Sister ikut Susila, hari ini. Sister Susila from Malaysia. Sairam, Sister. Sairam, Ya. Sister Jantia, Sister Nalini. sudah hadir. Malaysia. Sairam, Terima kasih banyak. Sudah thank you, terima kasih. Agak bagus tadi dia. Sairam, Didi Kotu. Terima kasih. Bagus kalian. Suci. Thank you, Sister Nalini. Sudah ikut join. Sairam. Sairam. Sampai ketemu lagi ya, Sairam. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih semuanya ya. Sairam, thank you everybody. Sairam. Thank you Sampai semua. berjumpa berikutnya. Ya. Terima kasih Bu Teresia. Sairam. Sairam Tante. Sairam. Sairam. Ibu Metriasi, terima kasih selalu mendampingi. Om Sairam. Sairam Antri Nerina, thank you. Sairam Ibu Madi Mardani. Sairam Budi Marina. Sairam Adi Silu, thank you. Sairam Anti Raki, thank you. Sairam Sarina. Sairam Ibu Thank you. Sairam. Ibu Mardani. Sairam Bu Yuli. Sairam, terima kasih sudah hadir. Sairam Nerina, Sairam Anti Dewi. Sairam. Iya, Sairam. Semoga happy semuanya ya. Semuanya. Sairam. Thank you, thank you. Mohon maaf ya Sairam, karena thank pakai you. HP. Cara yang luar biasa. Kelihatannya. Sairam. Ada Janki, wow. Sairam. Sairam, Sairam, Siskoshu semuanya. Sairam Didi Indra. Bosyu nggak lihat aku. Ada Janki, Ratfitri, lihat. Cantik-cantik ya semuanya, masih cantik. Tante juga masih cantik kok. Semuanya cantik-cantik. Ikutin Tante. Cantiknya luar biasa, semuanya awet muda. Sairam Ibu Tere. Tua-tua. Wow, keren banget ya. Sairam Sister Rati. Sairam, Sister. Sairam. Selalu mendampingi Mahila. Sairam, Sister. Wow. Apa kabar di Tikosu? Senang bisa berjumpa di sini ya.
Pakai baju putih cantik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Siapa itu? Ada 660 message. Wow. Wow. Narin, aduh, Narin aku cuma setengah wajahnya. Ya, Didi Narin. Didi Narin kemana? Wajahnya hanya setengah. Mudah sekali ya. Wow. Iya, tetap awet ya. Iya, awet bener-bener. Wow, luar biasa. Awet muda sih stres. Iya. Gak tua-tua ya semuanya. Jangan tua lah. Umur boleh tua ya, Didi? Ya, benar. Tua. Angka boleh tua ya. Benar. Berjiwa muda terus. Jiwanya muda. Yes, jiwanya selalu muda. Sayram. Sayang. Thank you pada tangan semuanya. Saya